Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam kitab salat. Kita masuk dalam kitab Mawaqitus Salat, kitab tentang waktu-waktu salat, wa fadluha, dan keutamaan waktu-waktu salat tersebut. Wa qawlihi, Imam Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin, kitaban yaitu maktubatan mawquta. Kitaban maksudnya fi'al, maknanya maf'ul, yaitu telah diwajibkan, mawqutan dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi salat itu diwajibkan dengan waktu yang telah ditentukan. Bukan salat sesuka kita, tapi waktu Allah telah tentukan. Masing-masing ada waktunya, awalnya dan akhirnya. Maknanya waqatahu alaihim, kata Imam Bukhari, maknanya kitaban mawquta, yaitu waktunya telah ditentukan oleh Allah untuk kaum mukminin. Kemudian beliau membawakan hadis, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala qara'tu ala Malikin an Ibni Shihabin an Umar bin Abdul Aziz anna Umar bin Abdul Aziz akhara salata yauman. Dari Ibnu Shihab bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, seorang yang ma'ruf ya, Umar bin Abdul Aziz, ketika itu dia menjadi waliul Madinah, dia menjadi gubernur kota Madinah. Ya. Dia mengakhirkan salat suatu hari, disebutkan maksudnya salat asar. Dia tidak salat di awal waktu, tapi dia tunda. Dia tunda bukan sampai keluar waktu, tapi dia tunda, bukan pada waktu utama, bukan waktu awalnya. Fadakhala alaihi Urwah ibnu Zubair. Maka Urwah bin Zubair, itu anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, menemui Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia ingin menegur dan dia menyebutkan dalil. Fa akhbarahu anna al-Mughirah bin Syu'bah akhara salata yauman wa huwa bil Iraq. Maka Urwah menyebutkan bahwasanya dulu, atau Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga pernah mengakhirkan salat, yaitu menunda salat pada suatu hari ketika di Irak. Fadakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah bin Amir. Maka masuklah Abu Mas'ud Al-Ansari menegur Al-Mughirah. Dia tegur. Faqala ma hadha ya Mughirah? Apa ini yang kau lakukan wahai Mughirah? Kenapa kau tunda salat? Alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa shalla? Bukankah kau tahu bahwasanya Jibril alaihissalam turun fa shalla, kemudian dia salat, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu mengikuti salatnya Jibril. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu, kemudian Jibril salat lagi, diikuti lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu, kemudian Jibril salat, Rasulullah ikut juga. Thumma shalla fa shalla, sampai 5 kali. Jibril salat, Rasulullah salat. Ya, thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu, thumma qala bi hadza umirtu, ya, atau bi hadza riwayat bi hadza umirta. Dengan inilah kau diperintahkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah ke langit ke-7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk salat 5 waktu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah di waktu pagi hari menjelang subuh. Kemudian keesokan harinya, hari yang sama, di siang harinya Jibril datang. Jibril datang di waktu salat zuhur. Kemudian Jibril mengajarkan, begini loh cara 5 waktu, maksudnya itu begini caranya, masing-masing ada waktunya. Maka Jibril datang di waktu salat zuhur, dia pun salat dan Nabi bermakmum kepada Jibril. Kemudian asar Jibril datang lagi salat, fa shalla. Kemudian Jibril jadi imam, Nabi Muhammad SAW jadi makmum. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW memanggil para sahabat. As-salatu jami'ah. Para sahabat datang
Jibril jadi imam, kemudian di belakangnya Nabi, kemudian di belakangnya adalah para sahabat. Dan Jibril datang 5 kali, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Tapi yang pertama kali datang adalah waktu zuhur. Makanya salat zuhur disebut dengan salatul ula, salat yang pertama. Karena Jibril pertama kali datang setelah perintah salat 5 waktu Nabi masih di Mekah. Alaihi salatu wa afdalut taslim adalah waktu zuhur yang pertama kali. Di sini yang menjadi pendalilan adalah kata Abu Mas'ud ketika menegur Mughirah yang menunda salat. Kata Abu Mas'ud, bukankah alaisa qad alimta? Bukankah kau sudah tahu? Ini perkara Jibril turun mencontohkan perkara yang masyhur. Ya. Bukankah kau tahu bahwasanya Jibril ketika turun fasalla Rasulullah. Jadi Jibril salat fasalla. Di sini Abu Mas'ud Al-Ansari bukan Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud Al-Hudhali sudah masuk Islam sejak awal dakwah Nabi SAW. Abu Mas'ud adalah dari kaum Ansar. Maka Abu Mas'ud berkata, Jibril salat fasalla. Jibril salat menggunakan huruf fa, dan fa dalam bahasa Arab memberikan faedah ta'qib, itu langsung. Begitu Jibril salat, Nabi juga salat. Artinya dalam riwayat disebutkan Nabi SAW bermakmum kepada Jibril. Jadi Jibril datang di awal waktu dan Nabi SAW salat juga di awal waktu, bermakmum kepada Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, bihadza umirta. Dengan inilah kau diperintahkan. Artinya perintah Allah menyuruh engkau salat 5 waktu. Beginilah prakteknya, wahai Muhammad. Beginilah prakteknya, wahai Muhammad. Urwah menyebutkan dalil kepada Umar bin Abdul Aziz, engkau salah menunda salat itu salah. Faqala Umar li Urwah, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Urwah bin Zubair, "I'lam ma tuhaddits." Hendaknya kau ketahui apa yang kau sampaikan. Ya, artinya coba cek benar ya apa yang kau sampaikan ini benar atau tidak. Ya. Karena di sini kenapa? Karena Urwah bin Zubair tidak menyebutkan sanadnya kepada terjadinya peristiwa Al-Mughirah dengan Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Dia tidak sebut sanadnya, ya. Maka Umar ingin dia mengecek, kata dia, "I'lam ma tuhaddits." Ketahuilah tentang apa yang kau sampaikan. Yaitu cek hadismu. Awa inna Jibril huwa aqama li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat, ya. Apakah Jibril yang mengiqamatkan kepada Rasulullah ketika waktu salat, ya. Qala Urwah berkata, "Kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhadditsu an abihi." Maka setelah itu Urwah menyebutkan sanadnya. Dia mengatakan demikianlah, ya, Bashir bin Abi Mas'ud, Bashir juga seorang tabi'in, ya, Bashir bin Abi Mas'ud yuhadditsu an abihi, dia mengabarkan hadis ini dari ayahnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Dari sini baru kemudian Umar menerima apa yang disampaikan oleh Urwah, karena Urwah menyebutkan sanadnya. Artinya dari Urwah bin Zubair an Bashir an Abi Mas'ud Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair dari Bashir dari Abu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia tidak menyebutkan sanad, seakan-akan ada mata rantai yang hilang antara dia dengan Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, antara dia dengan Abu Mas'ud Al-Ansari. Ternyata mata rantai tersebut adalah Bashir, putranya Abu Mas'ud. Setelah dia sebutkan Umar bin Abdul Aziz terima, maka disebutkan dalam riwayat setelah itu Umar bin Abdul Aziz tidak pernah menunda salatnya lagi. Tidak pernah menunda salat asar lagi, ya. Yang jelas bukanlah maksudnya Umar bin Abdul Aziz menunda salat sampai keluar waktu, tidak, tapi dia menyangka salat waktunya lapang boleh kapan saja, ya. Ternyata ada keutamaan salat di awal waktu. Makanya Urwah bin Zubair menegur Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Qala Urwah bin Zubair juga berkata, "Wa laqad haddatsatni Aisyah telah menyampaikan kepadaku," ya. Ya. Jadi Urwah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah. Karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, kakaknya Aisyah. Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, kakaknya Aisyah, dan mereka punya anak dari pernikahan tersebut antara Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abi Bakar. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Bedanya Abdullah bin Zubair sahabat, Urwah bin Zubair tabi'i.
Urwah bin Zubair tabi'i ya. Tapi dua-duanya adalah anak dari pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abi Bakar. Oleh karenanya banyak kita dapati hadis dari Urwah dari Aisyah, kemudian juga Abdullah bin Zubair dari Aisyah karena keduanya adalah ponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti dalam hadis ini Urwah berkata, "Wa laqad haddatsatni Aisyah." Aisyah telah menyampaikan kepadaku, Ummul Mukminin yaitu bibiku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asr wa syamsu fi hujratiha qabla an tadhhar. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu salat asar ya sementara matahari masih di kamarnya sebelum keluar. Ini maksudnya para ulama menjelaskan yaitu Rasulullah SAW salat di awal waktu asar ya sebelum kelihatan bayangan di dinding rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Rasulullah SAW salat di awal waktu. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Mulaqqin dalam kitabnya Tawdhih ya. Yang pertama adalah berusaha segera untuk sholat di waktu yang utama, waktu pertama. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz kemudian menunda sholat ditegur oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ya. Atau rahimahullahu taala. Dan disebutkan bahwasanya hal ini merupakan kebiasaan dari Bani Umayyah, mereka menunda salat. Mereka menunda salat. Di antara para umara, para gubernur-gubernur dari Bani Umayyah yang menunda salat ya, adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ya, yang membunuh siapa? Al-Husain. Kemudian radhiyallahu ta'ala, kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ya. Dari yang pernah ngaku sebagai Nabi Al-Kadzdzab. Kemudian Marwan bin Hakam juga menunda salat ya. Ini kebiasaan dari Bani Umayyah, tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak. Dia menunda sekali, makanya disebutkan akhara yauman, dia pernah menunda sekali. Setelah ditegur oleh Urwah bin Zubair, dia tidak pernah menunda lagi. Dia tidak pernah menunda lagi rahimahullahu taala Umar bin Abdul Aziz ya. Yang ma'ruf dengan keadilannya, dengan waraknya, dengan zuhudnya ya. Jadi faedah yang pertama, seorang berusaha salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi ditanya tentang amal yang terbaik, ahabbul a'mali ila Allah, apa amalan yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Dalam sebagian riwayat, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Ini yang terbaik. Segera, jangan menunda. Artinya kita azan, kemudian kita kasih jeda untuk orang berwudu, salat sunnah. Kemudian qomat, jangan ditunda-tunda. Awal waktu masuk segera salat. Ini yang terbaik. Kecuali dua kondisi, kecuali adalah salat Isya. Salat Isya pada asalnya yang terbaik adalah ditunda sampai sepertiga malam. Yang pertama ya, yang di mana Rasulullah SAW pernah menunda salat Isya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguhnya ini waktu Isya yang terbaik. Kalau tidak aku memberatkan umatku. Artinya kalau tidak aku memberatkan umatku, aku akan suruh mereka menunda salat Isya, tetapi memberatkan. Akhirnya Rasulullah SAW wa ammal Isya ahyanan fa ahyanan. Adapun salat Isya Rasulullah SAW tidak apa namanya? Tidak monoton pada satu waktu. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau Rasulullah SAW melihat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah SAW segera salat. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah SAW melihat para sahabat belum kumpul, masih lama, Rasulullah SAW tunda salat Isya. Tapi Rasulullah SAW sebenarnya ingin salat Isya ditunda, tapi itu memberatkan. Dan sekarang dipraktekkan di kaum muslimin, salat Isya disegerakan karena orang harus istirahat, besok kerja. Kecuali seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau bulan Ramadan salat Isya ditunda setengah jam karena orang habis buka puasa beres-beres sehingga ditunda salat Isyanya setengah jam dari jadwal yang biasa. Ini yang pertama, yang salatnya tidak dianjurkan untuk disegerakan adalah salat Isya. Yang kedua adalah seperti daerah-daerah yang ada musim panasnya, ketika salat zuhur, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shtaddal har fa abridu bis salat, fa inna shiddatal har min fahi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika panas sudah amat panas, maka tundalah waktu salat zuhur sampai agak dingin. Sungguhnya teriknya panas yang ada adalah dari angin dari neraka jahanam. Jadi di antara sunnah, kalau seorang di daerah yang ada musim panasnya dan seorang sangat panas,
ketika sholat zuhur maka boleh ditunda sampai menjelang asar. Ini di antara waktu yang justru afdolnya adalah ditunda. Ya, tapi kita di tanah air tidak ada kondisi seperti itu. Kita di Khatulistiwa sehingga stabil selalu ya. Demikian juga yang dipraktekkan sekarang seperti di Arab Saudi, di Madinah ya, yang panasnya terkadang sampai 46 derajat Celcius ya. 45 ya, terkadang sangat panas. Tetapi orang tidak menunda waktu sholat meskipun di puncak-puncak panas waktu zuhur. Kenapa? Karena sekarang masjid pakai AC, orang juga naik dekat naik kendaraan bisa menuju masjid sehingga akhirnya mereka tetap sholat di awal waktu. Adapun zaman dahulu harus keluar tengah terik-terik panas, sementara di masjid tidak ada AC maka berat. Sehingga Nabi menganjurkan untuk menunda sholat zuhur kalau lagi di puncak-puncak panas. Jadi intinya seluruh waktu sholat dianjurkan di awal waktu kecuali 2 waktu ini, sholat isya ya. Dan sekarang pun orang sholat dengan jadwal yang sudah dijadwalkan karena situasi dan kondisi. Yang kedua, sholat zuhur yang kalau di musim yang sangat panas memuncak maka ditunda, tapi sekarang pun orang tidak mengerjakannya karena kondisi sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya para ulama dianjurkan untuk menegur para umara kalau mampu untuk masuk bertemu dan berbicara langsung dengan para umara, para pemimpin itu yang terbaik, sebagaimana Urwah bin Zubair rahimahullahu taala masuk menemui Umar bin Abdul Aziz, kemudian menyampaikan dengan hujjah, dengan dalil ya, dengan dalil. Dan yang menjadi patokan bagi Umar bin Abdul Aziz adalah hadisnya musnad atau tidak, artinya sampai kepada Nabi atau tidak. Ternyata kemudian Urwah bin Zubair menyebutkan sanadnya dari Bashir, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibnul Mulaqqin, ulama bertemu dengan para umara idza kanu a'immata adlin. Kalau mereka adalah imam-imam yang adil, artinya bisa dikasih tahu. Tapi kalau tidak maka tidak bertemu dengan mereka ya. Ya, tidak bertemu dengan mereka. Tapi kalau bisa dikasih tahu, kelihatannya masih bisa diomongin, maka hendaknya ditemui karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan bagi banyak orang. Maka disisikan waktu untuk menegur atau untuk menasihati mereka. Tadi ingkarul ulama alal umara ma yukhalifu sunnah, bahwasanya ulama menegur para umara, para penguasa jika mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya jawazu muraja'atil alim li talabil bayan, bahwasanya seorang yang ditegur boleh bertanya kepada orang alim. Mana dalilnya? Ketika Umar bin Abdul Aziz ditegur oleh Urwah bin Zubair, dia bertanya, "I'lam ma tuhaddits." Cek dulu apa yang kau sampaikan ini benar enggak? Maka setelah itu Urwah bin Zubair tidak tersinggung dan dia sebutkan sanadnya. Kemudian yang berikutnya ar-ruju' inda tanazu' ila sunnah fa innaha al-hujjah wal muqni'. Ya, sungguhnya kalau terjadi perselisihan kembali kepada sunnah. Lihat Umar bin Aziz ketika dijelaskan sunnah dia terima. Dan setelah itu dia tidak pernah lagi menunda salat. Ya, bukan ketika kita sebutkan dalil kemudian seorang sombong, angkuh, terlanjur mengucapkan kata-kata sulit ditarik kembali. Ini terkadang seorang seperti dia sudah menyampaikan sesuatu, mengutarakan pikirannya, sudah tersebar di medsos, ditegur dia tidak mau tarik kembali. Dia merasa malu kalau dia tarik perkataan kembali seakan-akan dia terhina, seakan-akan dia rendah. Dia telah dikuasai oleh syaitan dan ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Seorang kalau ikhlas, ada yang tegur alhamdulillah saya salah, enggak ada masalah. Tapi kalau ditegur tidak mau, dan ada orang seperti itu subhanallah. Kita tegur dan dia tahu salah, dia tidak meralat. Dibiarkan begitu saja ya. Dia bilang dia tidak meralat. Ya, kalau dia harusnya dia meralat ya. Seakan-akan kalau dia meralat, seakan-akan dia malu, seakan-akan ketahuan dia tidak punya ilmu misalnya. Orang kalau salah, alhamdulillah. Daripada kau meninggal kemudian kesalahanmu abadi. Orang banyak yang ikut menjadi dosa jariah. Kau sudah tahu salah, kau tidak meralat. Kau tidak meralat apa yang kau sampaikan. Ngeyel dikasih tahu ya. Kemudian berikutnya qasrul bunyan wal iktisadu fihi min haits inna jidal hujrah kana qasiran. Kata Ibnul Mulaqqin, bangunan dahulu pendek-pendek ya dan tidak tinggi-tinggi ya. Tidak seperti sekarang tiang-tiang rumah tinggi-tinggi ya. Dahulu ya. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, "Kuntu adkhulu buyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana muhtalim." Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Aku pernah masuk di rumah-rumah istri-istri Nabi. Dan saya masih muhtalim itu baru balik ya, mungkin umur 15-14 tahun. Wa ana asqufuha biyadi, dan aku bisa menyentuh atap dengan tanganku. Wa dzalika fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Jadi di masa pemerintahan Utsman bin Affan
radhiyallahu taala anhu. Ya, ini karena diambil dari Rasulullah SAW salat sementara bayangan masih belum nampak di dinding ya. Artinya bayangan pendek sehingga belum nampak di dinding. Kalau rumah dindingnya tinggi, maka matahari sejak asar sudah kelihatan bayangan di dinding rumah Nabi. Tapi bayangan tersebut belum kelihatan kecuali setelah agak lama baru kelihatan bayangan tersebut. Allah alam bisawab, itu sisi pendalilannya. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana asal muasal waktu salat. Jadi ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, maka keesokan harinya Jibril datang di waktu zuhur. Jibril datang 2 hari, hari ini dan besok. Ketika di hari pertama Jibril salat di awal waktu seluruhnya, di awal waktu. Awal waktu sampai 5 waktu. Keesokan harinya Jibril salat lagi, tapi di akhir waktu seluruhnya. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Baina hadaini waktun." Di antara 2 waktu inilah waktu salat. Rentannya waktu salat ya. Rentannya waktu salat ya. Ada sebagian ulama yang berdalil bahwasanya ini dalil bolehnya seorang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Karena bisa demikian, sisi pendalilannya apa? Apa dalil kata mereka bahwasanya malaikat Jibril tidak wajib salat. Tidak wajib salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang wajib adalah manusia ya. Malaikat Jibril tidak wajib salat 5 waktu. Tetapi dia salat ketika itu berarti bagi Jibril adalah sunnah. Sementara Nabi wajib. Nabi bermakmum kepada Jibril berarti Nabi salat fardu bermakmum kepada Jibril yang salat sunnah. Allah alam, ini pendalilan fihi nazar, artinya sebagian ulama mengkritik, termasuk Ibnu Hajar mengkritik. Tapi intinya ada yang berdalil dengan dalil demikian. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab qaulihi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 31, munibina ilaihi, dengan bertobat dan kembali kepadanya, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Yang perhatikan di sini Allah mengatakan wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah salat dan jangan kalian termasuk orang musyrik. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang yang tidak salat adalah orang musyrik. Karena mafhum mukhalafahnya. Wa aqimus salat, dirikanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kau menjadi orang musyrik dengan tinggalkan salat. Artinya kalau kau meninggalkan salat kau menjadi orang musyrik. Ya, artinya apa? Kalau kau menegakkan salat, kau tidak menjadi orang musyrik. Kalau kau tinggalkan salat, kau menjadi orang musyrik. Ini seperti hadis Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku salat. Antara seorang dengan kesyirikan, kekufuran, dan meninggalkan salat. Ya, kalau dia meninggalkan salat, maka dia langsung masuk pada syirik atau kufur. Antara seorang dan kesyirikan. Ada seorang muslim dengan kesyirikan, di antaranya ada meninggalkan salat. Kapan dia meninggalkan salat? Masuk di dalam kesyirikan, kekufuran. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam lafaz Nasa'i, laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus salat. Tidak ada yang menghalangi antara seorang dengan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Dan ada hadis-hadis yang semakna dengan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran. Ya, kufur akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum meninggalkan salat. Di antara dalil bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran ayat ini. Wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah salat, jangan kau menjadi orang musyrik. Artinya orang musyrik tidak salat. Kalau kau tidak salat maka kau menjadi orang musyrik. Tapi Ibnu Hajar mengkritik, dia mengatakan ayat ini tidak sharih dalam menghukumi orang yang meninggalkan salat adalah musyrik. Artinya orang musyrik itu di antara ciri utamanya tidak salat. Artinya kalau kau tidak salat, kau seperti orang musyrik, tapi tidak harus engkau menjadi orang musyrik. Artinya kau memiliki sifat-sifat orang musyrik. Dan sifat orang musyrik banyak ya. Namun tidak semua kemudian mengeluarkan seorang dari Islam. Allah alam bisawab, ini masalah khilafiyah. Yang jelas meninggalkan salat adalah perkara yang berbahaya. Umar berkata, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada ya bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dia tidak dapat bagian apapun dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Zahir perkataan Umar, orang yang meninggalkan salat adalah kufur ya. Taib, intinya terlepas kufur atau tidak, semua ulama sepakat bahwasanya meninggalkan salat adalah dosa besar, bahkan lebih besar daripada berzina. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis
Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abbad wa huwa ibnu Abbadin an Abi Hamzah atau Abi Jamrah an Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun ke-9 Hijriah, datang rombongan utusan dari Abdul Qais, ya. Semacam nama suku kecil namanya Abdul Qais. Ala Rasulillah, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, inna min hadzal hayy min Rabi'ah walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, sungguhnya kami dari suku Rabi'ah dan kami tidak bisa sampai kepada bertemu dengan engkau kecuali di bulan haram. Maksudnya apa? Jadi Arab secara umum terbagi menjadi dua. Ada namanya al-Arab al-Musta'rabah dan ada namanya al-Arab al-Aribah. Ya, yang ada sampai sekarang. Al-Arab al-Ba'idah sudah enggak ada, ya. Jadi ada yang sampai sekarang masih ada dua model Arab. Al-Arab al-Musta'rabah atau al-Arab al-Musta'ribah maksudnya adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Karena Ismail alaihissalam ketika di Mekah menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, kemudian beranak pinak. Adapun al-Arab al-Aribah maksudnya dari Qahtan di Yaman, ya, di Yaman yang Arab asli tidak bercampur nasabnya. Adapun al-Arab al-Musta'rabah, Ismail bukan Arab, dia menikah dengan wanita Arab, maka keturunannya disebut al-Arab al-Musta'rabah. Namanya ummah, al-ummah al-Arabiyah. Ada dua umat Arabiyah Musta'rabah, umat Arabiyah al-Aribah. Nah, umat Arabiyah Musta'rabah ini terbagi menjadi syu'ub dan qabail. Ya, seperti dalam surat Al-Hujurat, ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian syu'ub, berbangsa-bangsa, dan berkabilah lita'arafu, kalian saling mengenal. Nah, umat Arabiyah terbagi menjadi syu'ub, ada 4 syu'ub atau kurang lebih. Di antaranya adalah Sya'ab, yaitu Rabi'ah dan Mudhar. Sya'ab, Rabi'ah dan Mudhar. Yang dari Mudhar ini di antaranya adalah Kinanah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari kabilah Kinanah, ya. Jadi ada Bani Tamim, ya. Ada Bani Kinanah, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mudhar. Sementara satunya Rabi'ah. Dan Rabi'ah dengan Mudhar sering bertempur. Rabi'ah dan Mudhar ini sering bertempur sehingga mereka hanya damai ketika di bulan haram. Di bulan-bulan haram baru mereka kemudian bisa damai, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ya, baru mereka damai. Makanya karena Abdul Qais dari Rabi'ah, sementara Nabi SAW dari kabilah Mudhar, dari kabilah atau dari Sya'ab Mudhar, ya. Sementara ini sering bertikai dari zaman jahiliyah antara Rabi'ah dengan Mudhar. Maka mereka berkata, kami tidak bisa ketemu dengan engkau wahai Rasulullah kecuali di bulan damai. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengagungkan Asyurul Hurum. Mereka tidak mau perang di bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, makanya mereka berkata, walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak bisa bertemu dengan engkau wahai Muhammad kecuali sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan haram. Ya, karena kami dari Rabi'ah. Karena kami dari Rabi'ah yang sering bertempur dengan kabilah Mudhar. Mudhar Rasulullah di antaranya dari kabilah Mudhar. Famurna bi syai'in na'khudhuhu anka. Maka perintahkanlah kepada kami dengan suatu perkara yang kami akan ambil perintah tersebut dari engkau. Wa nadu ilaihi min wara'ana, man wara'ana, dan kami akan menyuruh orang-orang di belakang kami. Lihatlah bagaimana mereka menuntut ilmu untuk berdakwah. Mereka mengatakan, ajarkanlah kami wahai Rasulullah dan kami akan menyampaikan kepada orang-orang di belakang kami yang kami tinggalkan. Kami hanya perwakilan. Maka Rasulullah SAW berkata, amurukum bi arba. Aku perintah kalian untuk melakukan 4 perkara. Wa anhakum an arba, dan aku larang kalian dari 4 perkara. Aku perintahkan 4 dan aku larang 4. Ini di antara metode Nabi. Nabi terkadang menyebut angka-angka, sekian-sekian, agar orang yadbat, agar seorang bisa langsung ingat 4. Metode dalam pengajaran ada 3, ada 2. Ya, di antara bagan-bagan itu di antaranya ini diambil dari hadis-hadis seperti kita buat bagan. Kenapa? Supaya orang bisa tergambarkan. Oh ada 4, oh ada 3, ini ada 2. Biar mudah memetakan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, aku larang kalian 4 perkara, aku perintah kalian 4 perkara. Adapun yang diperintahkan oleh Nabi, al-imanu billah, thumma fassaraha lahum. Kemudian Nabi mengatakan beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan tentang iman tersebut, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Yaitu syahadatain, kemudian mendirikan salat, membayar zakat,
wa an tu'addu ilayya khumsa ma ghanimtum, dan kalian memberikan kepadaku 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan masalah ghanimah? Sebagian ulama mengatakan karena mereka dari kabilah Rabi'ah dan mereka akan sering bertempur dengan orang-orang kafir dari kabilah Mudhar yang ada di sekitar mereka. Nah, kalau sering terjadi pertempuran dengan kabilah orang kafir dari kabilah Mudhar, tentu mereka akan mendapatkan ghanimah. Kalau dapat ghanimah, maka ada kewajiban menunaikan 1/5 dari ghanimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang Rasulullah perintahkan kepada mereka. Kemudian wa anha anid dubba wal hantam wal muqayyar wan naqir, ya. Ini nama-nama wi'a, nama-nama bejana. Aku melarang kalian dari dubba. Dubba adalah labu, ya, labu yang kemudian digunakan untuk menyimpan nabidh, ya. Kemudian juga wal hantam, al hantam adalah al jirar maksudnya gentong, ya, semacam itu, semacam kendi yang digunakan untuk menyimpan air yang dinabidhkan, apa namanya? Apa bahasa Indonesia nabidh itu? Ditaruh buah, ditaruh air, ya, kemudian dibiarin, ya. Kemudian al-muqayyar wan naqir ini juga sama. Ini adalah hal-hal yang an-naqir adalah korma, batang korma yang dibolongin kemudian diletakkan untuk meletakkan air, kemudian dikasih buah-buahan sehingga menjadi lezat ketika diminum untuk dibuat nabidh. Rasulullah melarang ini kenapa? Hal-hal ini karena benda-benda ini, labu dan kemudian tadi naqir, kemudian gentong, ini sangat mudah proses fermentasi kalau diletakkan di tempat-tempat bejana-bejana seperti ini. Sehingga dikhawatirkan mereka lalai. Kalau mereka letakkan, mereka minum, ternyata sudah jadi khamar. Maka Rasulullah larang jangan pakai tempat-tempat itu, pakai tempat yang lain yang tidak mudah terjadi fermentasi, artinya fermentasinya lambat. Karena tempat mempengaruhi proses cepatnya fermentasi. Namun pendapat ini sudah mansukh, ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum anil tibadh illa fi al-asqiyah. Ya, dulu aku melarang kalian untuk melakukan nabidh kecuali di tempat-tempat tertentu. Maka sekarang lakukanlah fi kulli wi'a, di tempat manapun, wala tashrabu muskiran. Yang penting jangan minum sesuatu yang memabukkan. Jadi sekarang boleh orang mau taruh air, taruh buah di situ, kemudian dimanapun enggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai pada derajat memabukkan. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang juga. Ini dalil bahwasanya terjadinya proses fermentasi yang menjadikan minuman tersebut menjadi lezat, adanya perubahan menjadi alkohol selama derajatnya masih sedikit, persentasinya sangat kecil, tidak menimbulkan mabuk, maka boleh diminum. Tapi kalau sudah sampai pada derajat memabukan, maka hukumnya haram karena berubah sudah menjadi khamar. Tapi proses fermentasi sudah terjadi. Jadi ini dalil tentang bolehnya minum nabidh. Intinya dalam hadis ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menggandengkan antara tauhid dengan iqamis salat, ya. Ya, Rasulullah mengatakan amurukum bi arba, aku perintahkan 4 perkara, di antaranya syahadatain, kemudian iqamis salat. Setelah Rasulullah menyebut syahadatain, Rasulullah menyebutkan iqamis salat, menunjukkan mendirikan salat adalah perkara yang penting karena digandengkan dengan tauhid. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Tadi tentang keutamaan salat tentunya, ya, bahaya meninggalkan salat karena bisa seperti orang musyrikin. Kemudian berikutnya dalam hadis tadi digandingkan antara salat dengan tauhid. Bab berikutnya babul bai'ah ala iqamis shalah. Bab bai'at untuk mendirikan salat. Imam Bukhari berkata rahimahullah qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ismail qala haddatsana Qais an Jarir bin Abdullah. Dari Jarir bin Abdullah beliau berkata qala radhiyallahu anhu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Aku membaiat Rasulullah untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, untuk berbuat an-nusuh yang terbaik bagi setiap muslim. Ya, di sini bukan artinya menasihati setiap muslim yang saya temui, enggak. An-nusuh likulli muslim adalah melakukan yang terbaik bagi seorang muslim. Siapapun saya ketemui, saya mensikapinya dengan yang terbaik baginya. Ya, ini pernah Jarir bin Abdullah mengambil baiat untuk melakukan demikian. Ini berat, ya. Mendirikan salat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, yaitu melakukan yang terbaik bagi orang setiap yang kita temui. Kalau kita bertemu dengan pembantu, apa yang kita lakukan terbaik baginya. Kalau kita ketemu dengan kawan, terbaik baginya. Kita bertemu dengan guru kita, apa yang terbaik bagi guru. Kita melakukan yang terbaik. Ya, rajulun nasih, yaitu seorang yang melakukan yang terbaik bagi orang di hadapannya. Ya.
Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengambil baiat dari Jarir bin Abdullah, sumpah setia untuk mendirikan salat. Yang pertama disebut mendirikan salat, kemudian membayar zakat. Kenapa tidak disebutkan tadi mengenai membayar memberikan 1/5 dari ghanimah? Karena beda dengan wafd Abdul Qais tadi. Abdul Qais sering melakukan peperangan sehingga kemungkinan ada ghanimah yang mereka dapatkan ada. Adapun Jarir bin Abdullah tidak disebutkan akan hal tersebut. Tapi kita masuk pada bab yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab as-salat kafarah. Salat adalah kafarah, penggugur dosa. Keutamaan salat menggugurkan dosa. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya 'anil A'mash, qala hadatsani Syaqiq, qala sami'tu Hudzaifah qala. Kata Syaqiq, aku mendengar Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, kunna julusan 'inda Umar. Suatu hari kami duduk bareng-bareng di sisi Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Faqala ayyukum yahfazu qawla Rasulillah fil fitnah? Siapa di antara kalian yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Qultu ana. Kata Hudzaifah, saya tahu hadis tentang fitnah. Kama qalahu, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka alaihi lajari, engkau berani ya, artinya engkau tahu tentang hal tersebut. Ya, karena Hudzaifah disebut dengan sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terkadang menyampaikan hal-hal rahasia kepada Hudzaifah ya. Dan Hudzaifah saya berani menyampaikan sesuai dengan lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan ana kama qalahu. Saya berani untuk menyampaikan lafal yang disampaikan oleh Nabi tentang fitnah. Tidak tambah-tambah, tidak kurang. Seperti diucapkan oleh Nabi. Qultu, maka kata Hudzaifah, aku sampaikan hadis tersebut tentang fitnah. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha salatu wa shaumu wa shadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah seorang lelaki pada keluarganya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada hartanya, pada anaknya, pada tetangganya bisa digugurkan oleh salat dan puasa dan sedekah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini apa maksudnya fitnatur rajul fi ahlihi? Fitnah seorang laki pada keluarganya dijelaskan oleh para ulama maksudnya seseorang bisa melakukan dosa yang dosa tersebut timbul dari sisi keluarganya, dari istrinya, dari hartanya, dari anaknya ya. Kemudian dari tetangganya ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah ya. Inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dalam ayat yang lain, sungguhnya istri kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya ini semua? Istri kadang musuh, anak kadang musuh, anak terkadang fitnah. Maksudnya kita kadang melakukan dosa dari gara-gara mereka, min ajlihim, gara-gara mereka. Seorang laki melakukan dosa atau tidak melakukan kewajiban gara-gara istrinya misalnya. Dia menjadi sangat pelit gara-gara istrinya atau terlalu sayang kepada istrinya. Dia menjadi pelit gara-gara terlalu sayang kepada anaknya. Dia lalai gara-gara memenuhi keinginan anaknya. Dan seperti itu ya. Ini fitnah yang dialami gara-gara berinteraksi dengan istri dan anaknya. Apalagi wa malihi, fitnah yang dia alami, dosa yang dia lakukan gara-gara berinteraksi dengan hartanya. Tetangganya demikian juga, bisa juga dia tidak menunaikan hak tetangganya atau dia mengganggu tetangganya. Intinya ini fitnah-fitnah yang dialami seorang bisa digugurkan oleh salat. Dosa-dosa ini bisa digugurkan oleh salat dan puasa dan sedekah dan amar bil ma'ruf dan nahyi anil munkar. Ini inti daripada pembahasan kita. Kemudian Umar berkata, "Laisa hadza urid." Wahai Hudzaifah, bukan hadis seperti ini yang saya inginkan. Tahu ini juga hadis fitnah, tapi bukan fitnah seperti yang saya maui. Walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahar. Tapi saya ingin tanya tentang fitnah yang besar. Sebagaimana laut yang bergejolak, sebagaimana ombak laut yang bergejolak, ya. Saya bukan tanya fitnah-fitnah kecil seperti ini. Yang saya tanya fitnah yang benar-benar fitnah. Tahu enggak hadisnya tentang fitnah yang seperti ini? Qala Hudzaifah berkata, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Ketika itu di masa pemerintahan Umar. Rasulullah SAW sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Radhiyallahu anhu. Maka kata Hudzaifah, tidak ada masalah bagi engkau wahai Amirul Mukminin. Ini fitnah tersebut tidak akan muncul di zamanmu selama kau masih hidup. Fitnah yang kau takutkan yang bergejolak seperti ombak yang lagi menjulang tidak akan menimpa engkau. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang terkunci. Ya, fitnah tersebut terjadi sejak Umar dibunuh maksudnya.
Selama dia belum dibunuh, fitnah itu tidak ada. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu di zaman dia banyak terjadi ekspansi, banyak terjadi pelebaran kekuasaan kaum muslimin, penyerangan terhadap Persia, terhadap Romawi, luar biasa. Ya. Ada pintu antara engkau dengan fitnah tersebut. Ayuksaru am yuftah. Pintu tersebut agar fitnah masuk dibuka atau dihancurkan. Qala yuksar, kata Hudzaifah, tetapi dihancurkan pintu tersebut. Artinya pintu tersebut kalau sudah hancur tidak akan bisa diperbaiki lagi. Beda kalau hanya dibuka bisa ditutup lagi sehingga pintu fitnah ditutup. Tetapi kata Hudzaifah pintu tersebut tidak ditutup tapi dihancurkan. Artinya kalau fitnah sudah mulai tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Qala idzan la yughlaqu abadan. Kalau gitu tidak akan ditutup selama-lamanya. Ya, kata Umar bin Khattab. Kami bertanya kepada Hudzaifah, "Akana Umar ya'lamul bab?" Apakah Umar tahu tentang pintu tersebut yang akan dihancurkan? Qala na'am, kata Hudzaifah, dia tahu. Kama anna dunal ghadi lailah, ya. Sebagaimana Umar tahu bahwasanya sebelum besok ya malam, sebelum siang ya malam. Umar tahu betul pintu tersebut itu apa maksudnya. Ya. Inni haddatsuhu bi ahaditsin laisa bil aghalid. Aku menyampaikan kepada hadis yang yang benar ya. Fahibna an nas'ala Hudzaifah fa amarna masruqan fa sa'alahu fa qala al-bab Umar. Kami pun enggak enak segan bertanya kepada Hudzaifah tentang apa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Maka kami meminta kepada Masruq, salah seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in, coba tanya Hudzaifah, apa maksudnya pintu antara Umar dengan fitnah tersebut? Maka Hudzaifah berkata, al-bab Umar, pintu tersebut yaitu Umar sendiri. Umar itu sendiri pintunya. Artinya pintu tersebut akan dihancurkan, ya. Umar akan dibunuh, ya. Dan Umar tahu akan hal tersebut. Makanya ketika Hudzaifah ditanya, apakah Umar tahu tentang pintu tersebut? Kata Hudzaifah, Umar tahu. Kenapa? Karena Umar dan Nabi SAW, Abu Bakar dan Uthman pernah naik di atas Jabal Uhud atau Jabal Hira, kemudian bergoyanglah gunung tersebut. Jabal tersebut bergoyang, maka kemudian Rasulullah berkata, uskun ya Uhud atau uskun ya Jabal, diamlah engkau wahai gunung. Fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah engkau wahai gunung, sungguhnya yang di atas engkau adalah seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang mati syahid. Yaitu Umar dan Uthman. Dan Umar tahu dialah pintu yang akan dihancurkan. Dan benar, setelah Umar meninggal dunia timbul fitnah di zaman Uthman. Fitnah Khawarij, fitnah Abdullah bin Sabah, kemudian akhirnya Uthman terbunuh, kemudian fitnah sampai sekarang. Rafidhah adalah cabang daripada fitnah tersebut. Orang Syiah, ya. Khawarij juga adalah cabang dari fitnah tersebut sampai sekarang. Tidak pernah tertutup, ya. Sejak Umar meninggal. Jadi waktu Umar masih hidup tidak ada fitnah. Ya. Jadi Umar tahu apa maksudnya pintu tersebut, dia tahu itu dirinya sendiri, ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang lelaki mengalami fitnah dalam keluarganya. Dia mengalami fitnah dari istrinya, dari anaknya, dari hartanya, bahkan dari tetangganya. Ya, artinya bisa terjadi maksiat dari sisi mereka. Ya, dari sisi mereka. Makanya Allah berfirman, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum. Ya, bahwasanya istri kalian menjadi musuh kalian, bisa jadi musuh. Kapan menjadikan musuh? Maksudnya tatkala dia menghalangi engkau untuk bertakwa kepada Allah. Mau salat malam disuruh tidur, ya. Besok aja Mas. Nanti aja salat malam. Mau sedekah nanti aja Mas. Kita masih banyak keperluan. Mau silaturahmi kepada orang tua, besok aja Mas. Ibu masih capek, nanti aja minggu depan. Banyak alasan sehingga sang lelaki ketika melakukan kebaikan tidak jadi. Mau salat berjamaah di masjid nanti aja Mas, enggak usah Mas. Anak-anak pun demikian, anak pengen beli ini, pengen beli anu, kerja keras, akhirnya dia kerjanya dengan enggak benar karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya, dan seperti itu, ya. Nah, di antara hal yang bisa membuat dosa-dosa yang timbul akibat interaksinya dengan istrinya, dengan anaknya dan hartanya dengan tetangganya adalah dengan salat. Menunjukkan salat adalah ibadah yang sangat afdal. Kemudian ini juga berlaku kata Ibnu Mulaqqin ketika Rasulullah SAW mengatakan fitnatur rajul fi ahlihi. Fitnah seorang lelaki gara-gara istrinya sama berlaku bagi fitnah wanita gara-gara suaminya. Karena hunna syaqaiqur rijal. Ketika Rasulullah ditanya tentang para wanita, Rasulullah mengatakan hunna syaqaiqur rijal, ya wanita seperti laki-laki. Artinya ada laki-laki juga yang memfitnah istrinya. Istrinya jadi bermaksiat gara-gara suaminya. Ini juga banyak, ya.
Suaminya pengen begini dia ikuti, suaminya pengen gini dia ikuti. Gara-gara suaminya dia banyak melakukan kemaksiatan. Suruh ngajak nonton inilah, disuruh berhias untuk keluar dipamerkan kepada teman-temannya, sehingga timbul fitnah dari sisi sang suami ya. Sama sang wanita juga bisa mendapat fitnah dari sisi anaknya dan yang lainnya ya. Tadi juga dengan tetangga, seorang bisa timbul fitnah gara tetangga, mungkin dia tidak menunaikan kewajiban sebagai tetangga, tetangganya sakit dia tidak jenguk, dia tidak tahu tetangganya sakit misalnya, dia tidak pernah memberikan pemberian kepada tetangganya, ya, tidak pernah ziarah kepada tetangganya, ya, dan yang lainnya. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba mimra'atin qublah. Ada seorang lelaki mencium seorang wanita. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka laki-laki datang kepada Nabi dan kabarkannya Rasulullah saya mencium seorang wanita. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di penghujung siang. Itu di waktu subuh dan juga di waktu duhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan sebagian daripada malam, maksudnya maghrib dan isya. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Faqala rajulu ya Rasulullah ali hadza, ya Rasulullah apakah ayat ini untuk aku? Qala li jami' ummati kullihim, untuk engkau dan seluruh umatku seluruhnya. Jadi kisahnya laki-laki ini dia melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat. Dalam riwayat disebutkan namanya Abu Yasar ya. Namanya Abu Yasar yaitu Ka'ab bin Amr, kunyahnya Abu Yasar menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi dia cerita dalam sebagian riwayat dalam Tirmizi kenapa dia mencium wanita ini. Dia mengatakan atatni imra'atun tabta'u tamran, ada seorang wanita datang menjual korma. Tiba-tiba tergerak syahwatnya. Ya, lelaki kadang-kadang datang syahwat tanpa dia duga. Fakultu, maka saya pun merayu dia. Saya bilang, inna fil baiti tamran atyabu minhu. Yang kau jual, saya punya korma lebih bagus daripada kormamu, wahai sang penjual. Ya, maka mari masuk ke rumah. Dia rayu. Fadakhalat ma'iyya fil bait. Maka dia pun masuk dalam rumahku. Fa ahwaitu ilaiha faqabbaltuha. Aku pun mendatanginya lalu aku menciumnya. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia sudah duduk sebagaimana duduk seorang akan berhubungan dengan istrinya. Artinya dia sudah tergerak syahwatnya. Dan dia sudah cium wanita tersebut. Ya. Tapi akhirnya dia tidak jadi berzina. Ya. Tidak jadi berzina. Saya lupa dalam sebagian riwayat wanita itu menegurnya. Ya. Tapi intinya dia merayu sang wanita. Dan wanita tersebut masuk. Ya. Ini menunjukkan bahaya namanya syahwat itu bisa muncul tiba-tiba. Ketika syahwat sudah muncul tiba-tiba, seorang laki-laki kadang sudah tidak berpikir dengan jernih kembali, ya. Sudah tidak jelas pikirannya. Fa ataitu Abu Bakr fa dzakartu dzalika lahu. Aku datang kepada Abu Bakar cerita ya Abu Bakar. Dia mau curhat. Saya ada perempuan gini, saya masuk kamar, masukkan ke rumah terus saya cium dan seterusnya. Kata Abu Bakar, "Ustur ala nafsik wa la tukhbir ahadan." Sudah, jangan cerita sama orang lain, sudah. Bertobatlah, tobat sudah, jangan cerita sama orang. Sudah diam, itu untuk kamu saja. Tutupi aibmu, jangan cerita sama orang, bertobatlah. Tapi dia tidak puas. Fa ataitu Umar, fa dzakartu dzalika lahu. Aku datang kepada Umar, aku ceritakan, ya Umar saya begini-begini. Qala ustur ala nafsik. Kata Umar, sudah. Tutup aibmu. Sama perkataan Abu Bakar, wa tub, bertobatlah, wala tukhbir ahadan. Jangan kasih tahu siapapun. Bertobatlah. Falam asbir, tapi aku tidak sabar, tidak ada jawaban yang memuaskan. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalika. Aku pun datang menemui Rasulullah SAW dan aku menyebutkan hal tersebut. Dalam sebagian riwayat dia mengatakan asabtu haddan min hududillah fa aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku melakukan suatu pelanggaran, tegakkanlah hukum had kepadaku. Tegakkanlah hukum had kepadaku. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan akhalafta ghaziyan fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadza. Ternyata wanita tersebut dalam sebagian riwayat suaminya sedang diutus oleh Nabi untuk berperang. Maka Nabi tegur, apakah begini caramu mengurusi istri seorang lelaki yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah marah. Hatta tamanna an lam yakun aslama illa tilka sa'. Sampai dia berangan-angan baiknya saya kafir saja baru masuk Islam sekarang. Kenapa kalau masuk Islam sekarang dosa-dosanya diampuni? Kalau masuk Islam dahulu sekarang berdosa. Seandainya saya baru masuk Islam sekarang, dosa saya mencium tadi sudah diampuni. Rasulullah marah ya. Hatta dhanna annahu min ahli nar, sampai dia menyangka Abu Yasar dia termasuk penghuni neraka jahanam. Sudah kayaknya parah ini. Dia merasa dirinya penghuni neraka jahanam. Padahal dia ingin menegakkan hukum had, tapi dia tidak ada hukum had pada karena ini tidak sampai pada derajat zina, hanya mencium, hanya menyentuh
Sehingga tidak ada hukum had. Seandainya ada hukum had, dia nekat, enggak apa-apa, ditegakkan. Dia ingin bebas. Apalagi Rasulullah marah ya, dan dia berangan-angan seandainya dia baru masuk Islam. Wa atraka Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah sallam menundukkan kepalanya hatta uhiya ilaihi, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Turunlah surat ayat dalam surat Hud ini ya, innal hasanati yudhibun sayyi'at. Ternyata salat itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Ya. Rasulullah mengasallaita ma'ana, kau tadi salat bersamaku. Ada yang mengatakan salat asar dalam sebagian riwayat. Iya, saya salat sama engkau ya Rasulullah. Salatmu ini telah menggugurkan dosamu tadi. Salatmu ini telah menggugurkan dosamu tadi. Maka dia sangat gembira mengatakan, ya Rasulullah, ali khasah, ini ayat untuk saya saja. Kata Rasulullah, tidak, balin nasi amma, untuk seluruh umatku ya. Namun jangan sampai disalah pahami, sebagian orang menganggap, oh gampang Ustaz, tinggal cium orang terus salat selesai. Udah ya. Tidak seperti itu. Ini orang ini datang dengan penuh ketakutan sampai menyangka dirinya penghuni neraka, sampai minta, dia menyangka ada hukum had yang akan ditegakkan kepada dia. Maka jangan seorang menggamalkan maksiat. Tapi kita berharap kalau seorang melakukan yang haram ya, segera salat, karena salat akan menggugurkan dosa-dosa. As-shalawatul khams, salat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil ya. Bukan dosa-dosa besar ya. Dalam sebagian riwayat wanita ini berkata ya, innama ana ummuk. Jangan kau gitukan saya ini ibumu ya. Saya ini adalah ibumu. Wanita tersebut berkata. Maksudnya apa? Karena Rasulullah pernah berkata, nisaul mujahidin alal qaidin fil hurmah ka ummahatihim. Wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya untuk berjihad sementara dititipkan kepada yang tidak ikut jihad seperti ibu mereka. Jadi wanita ini menegur Abu Yasar tadi radhiyallahu taala anhu ya. Tapi ini dalil bahwasanya salat menggugurkan dosa-dosa, karena sahabat ini dia salat akhirnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman innal hasanati yudhhibun sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.